Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi dari kelas 5A sampai dengan E. Semoga kabar kalian sehat-sehat terus ya. Nah, pada mata pelajaran komputer kali ini, kita akan membahas tentang materi karya digital. Apa itu karya digital? Pertama adalah digital. Digital adalah sebuah alat elektronik yang dapat menampilkan gambar visual. Digital yang dimaksud di sini ialah gadget ataupun gawai yang kalian gunakan sehari-hari, contohnya seperti laptop, monitor, TV, handphone, dan lain-lain. Nah, karya digital adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat digital. Lalu karya digital dapat dibuat melalui perangkat atau gadget menggunakan software tertentu. Nah, untuk membuat karya digital ini biasanya dibutuhkan sebuah software penunjang yang dapat digunakan untuk membuat sebuah karya digital. Contohnya seperti tugas-tugas kalian sebelumnya yang membuat mozaik art ataupun estetik rangkuman, kita menggunakan Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini adalah media yang digunakan di perangkat untuk membuat sebuah karya digital. Microsoft Word itu termasuk ke dalam software atau perangkat lunak. Nah, sekarang apa saja sih contoh karya digital? Yang pertama adalah meme, biasa dibaca meme. Nah, istilah meme diciptakan oleh seorang ahli biologi evolusioner, Richard Dawkins, yang menuangkan pemikirannya dalam buku berjudul The Selfish Gene pada tahun 1976. Kata meme berasal dari bahasa Yunani, mimema, atau dalam bahasa Inggris to imitate, atau meniru. Meme dibaca meme, diibaratkan seperti gen namun dalam konteks budaya. Sehingga apapun yang ditularkan dari satu otak ke otak lainnya, seperti aksen bicara, kata dasar, hingga alunan musik, bisa disebut sebagai meme. Nah, mungkin bagi kalian yang suka main sosial media, sudah sangat biasa sekali menemukan meme di setiap postingan yang kalian follow. Nah, biasanya itu di meme yang kalian lihat pasti sering menunjukkan sebuah sarkas ataupun sebuah hujatan atau aspirasi atau ide-ide yang dituangkan dalam bentuk gambar-gambar yang aneh dan nyeleneh atau bahkan lucu yang biasanya memuat tema yang sedang viral. Nah, contohnya di sini ada gempa. Jangan lupa update status. Nah, biasanya beberapa orang ataupun orang dewasa sering update status apabila ada sebuah bencana alam yang mungkin lumayan menghebohkan. Nah, di sini fungsi dari meme ini adalah menyindir orang-orang yang biasa membuat status apabila ada kejadian-kejadian yang aneh. Nah, jadi kalau kalian mempunyai aspirasi atau ingin mewujudkan kata-kata kalian melalui sebuah gambar, kalian bisa membuat meme yang kini sudah banyak sekali aplikasinya di handphone Android maupun iOS. Lanjut ke nirmana. Nirmana merupakan tata unsur-unsur rupa seperti bentuk, garis, warna, dan tekstur yang menjadi satu kesatuan yang terlihat indah atau memberikan dampak seperti yang diinginkan. Nirmana berasal dari dua kata, yaitu nir yang berarti tanpa atau tidak, dan mana yang artinya bentuk, arti, atau makna. Jadi dapat disimpulkan, nirmana adalah sesuatu yang mulanya tidak memiliki bentuk atau makna dan bisa diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur-unsur rupa berdasarkan asas ataupun berdasarkan prinsipnya. Jadi pada karya seni nirmana ini tidak ada maksud tertentu dalam pembuatan bentuknya. Contohnya seperti gambar yang ada di sini, kita buat dulu
gambar kotak, kemudian digabungkan dengan gambar yang panjang-panjang seperti ini, seperti balok, shapes balok, lalu dikumpulkan panjang dan dibentuk sehingga menampilkan unsur yang agak nyeleneh tetapi tetap enak dipandang. Nah, buat kalian yang tertarik, mungkin Nirmana ini akan dijadikan materi untuk pembelajaran seni budaya ataupun seni digital di jenjang SMP ataupun SMA. Lanjut ke mozaik art. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan, kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Yang dimaksud mozaik di sini, mungkin kalian dulu pernah dapat tugas untuk tugas SBDP untuk menempel-nempelkan sebuah potongan-potongan mungkin dari kain perca, dari daun, dari jagung, dari biji dan sebagainya ke dalam sebuah gambar. Nah, di mozaik art digital ini biasanya kita menggabungkan beberapa bentuk-bentuk dengan warna yang berbeda sehingga menampilkan bentuk yang enak dipandang dan dilihat karena komposisi warna yang seimbang. Nah, kemarin kalian sudah ditugaskan untuk membuat mozaik art. Di situ mungkin dengan perpaduan warna yang lumayan bagus, mozaik art dapat terlihat seperti enak dipandang ataupun enak dipajang. Lalu ada line art. Line art adalah berarti seni garis, sebuah karya seni yang setiap gambarnya terdiri dari garis lurus ataupun melengkung hingga membentuk sebuah objek. Juga bisa diartikan, line art yaitu seni grafis yang menggunakan garis sebagai dasar untuk membuat ilustrasi. Line art biasanya digunakan untuk menggambar objek 2 atau 3 dimensi, yang kemudian bagian dalamnya juga latarnya diberikan warna untuk beragam keperluan. Nah, line art ini bisa dibuat menggunakan pensil ataupun di software penunjang seperti Adobe Illustrator, Paint, dan lain sebagainya. Nah, line art ini adalah sebuah goresan yang awalnya tidak bermakna, kemudian apabila digabungkan akan membentuk sebuah objek yang cukup lumayan bisa dipandang dari beberapa sisi. Contohnya apabila kita melihat wajah ini bisa dipandang melalui samping ataupun melalui depan, maka akan terlihat sebuah garis-garis yang cukup tidak beraturan ini akan membentuk sebuah wajah yang memang tidak sempurna. Nah, inilah fungsi dari line art. Mengekspresikan sebuah garis agar bisa membentuk atau menyerupai sebuah benda. Poster digital yang dimaksud adalah karya poster dibuat dengan menggunakan program grafis di komputer atau dibuat atau digambar secara manual, kemudian dipindai atau di-scan di foto digital agar berwujud digital. Sedangkan untuk poster manual adalah karya poster yang digambar secara manual menggunakan tangan. Nah, di poster digital ini biasanya membuatnya menggunakan aplikasi penunjang seperti Canva, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan lain-lain. Nah, poster digital ini biasanya memanfaatkan bentuk-bentuk yang kita buat sendiri dari shapes ataupun kita ambil dari Google, kemudian kita kumpulkan dan digabungkan menggunakan font-font yang menarik agar dapat terbentuk menjadi poster digital. Sedangkan untuk poster manual, biasanya kita menggunakan cat air, pensil warna, krayon, dan lain-lain. Lalu ada vector art. Vector art adalah seni membuat gambar dengan penggunaan geometri sederhana seperti titik, garis, dan lengkung yang terumuskan secara logika, matematika,
pada software pengolah gambar seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, Freehand, Macromedia Flash, dan lain-lain. Mungkin dari kalian pernah melihat sebuah vector art di sebuah sosial media ataupun di Google. Nah, untuk membuat vector art ini biasanya kita menggunakan aplikasi yang ada di sini dengan tujuan untuk membuat bentuk yang menyerupai dengan gambar aslinya dan diilustrasikan dalam sebuah bentuk kartun. Nah, vector art ini masih menggunakan garis untuk menutupi outline pada sebuah objeknya. Lanjut ke voxel art. Voxel art adalah gabungan antara vektor dan voxel. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Seth, seorang software engineer dan security dan website konsultan bekerja untuk Portland di Oregon. Voxel adalah style dari digital art yang di dalam pembentukan gambarnya terdiri dari bidang-bidang yang terisi warna dari kumpulan-kumpulan pixel. Nah, di voxel art ini yang membedakan dari vector art tersebut adalah tidak menggunakan garis luar, sehingga tampak seperti rapi karena outline-nya sudah dibuang. Nah, di voxel art ini menambahkan sebuah warna atau shading yang mungkin kalau misalnya kalian mewarnai menggunakan gradasi, shading ini fungsinya adalah seperti contohnya sebuah bentuk yang terkena sinar matahari mungkin ada beberapa bagian yang terkena warna gelap dan terang karena terkena sinar matahari. Nah, untuk membuat vector art ini biasa menggunakan aplikasi seperti yang ada di vector art tadi, seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan lain-lain. Nah, segini aja materinya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.